Halo, selamat datang dan kita bersama dengan Samsung Galaxy M02. Makin banyak pilihan untuk konsumen yang diberikan oleh Samsung, sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi dua makna. Yang pertama, bikin konsumen bingung karena tipenya sekarang semakin banyak. Yang kedua, Samsung bisa menyasar target konsumen yang lebih presisi, karena selisih harga tipis pun ada pilihannya. Nah, berikut ulasan saya mengenai Samsung Galaxy M02. Yang pertama, desain. Meski hadir dengan harga yang sangat terjangkau, tak menjadi batasan untuk konsumen agar bisa mendapatkan sebuah smartphone yang menarik serta nyaman di genggaman. Membawa desain yang sama persis dengan Galaxy A02, Samsung Galaxy M02 tergolong stylish di kelasnya, lengkap dengan tekstur tambahan pada bodi belakangnya. Selain opsi warna yang terdiri dari warna biru dan merah, corak atau bintik putih pada bodi belakang Samsung M02 ini jauh lebih sedikit. Meski begitu, masih terlihat menarik, terutama opsi warnanya yang cerah. Memang dimensinya tergolong besar dengan bobot lebih dari 200 gram. Selebihnya biasa saja dengan tonjolan modul kamera belakang, tanpa hadirnya sensor sidik jari, dan aksesori pelengkap seperti soft case atau lapisan anti gores. Yang kedua, layar. Menggunakan layar PLS IPS berukuran 6,5 inci, Samsung Galaxy M02 tergolong bisa berikan kualitas tampilan konten yang baik di kelasnya. Saturasinya cukup baik alias tidak terlalu pucat, walaupun secara kecerahan masih bisa lebih baik lagi. Bezelnya juga sedikit tebal, terutama pada bagian bawah. Punya resolusi HD+, tak banyak yang bisa kita keluhkan, mengingat harganya yang murah. Sedikit keluhan yang dimiliki oleh beberapa pengguna Samsung M02 ini, yakni kemampuan fitur auto brightness-nya tak bekerja secara semestinya. Seringkali pencahayaan masih terlalu redup dari yang seharusnya. Semoga hanya beberapa software saja yang mengalami kendala ya. Dengan layar sebesar itu, sayangnya pengguna belum bisa memanfaatkannya untuk multitasking atau menjalankan dua aplikasi bersamaan secara split screen. Dan ketika menampilkan warna tertentu, screen bleed terlihat tipis pada bagian bawah layar. Namun masih dalam taraf wajar sih. Selanjutnya, kamera. Ketika kompetitornya kebanyakan hadir dengan satu kamera utama, Samsung mampu berikan nilai ekstra lewat setup dua kamera belakang. Sensor utamanya 13 megapiksel ditambah sensor 2 megapiksel untuk foto jarak dekat atau makro. Sama seperti A02, tak dilengkapi dengan mode malam sampai mode portrait menggunakan olah digital. Secara kualitas masih acceptable ya, namun ya untuk meningkat harga ya masih bisa lah kita kondisikan. Dynamic range-nya tergolong sempit. Beberapa foto terlihat sangat halus dan kamera 5 megapiksel juga standar saja. Berbeda dengan Redmi 9A yang bisa hasilkan foto potret dari belakang hingga mode profesional misalnya. Jika kita berharap bisa hasilkan foto berkualitas tinggi, tentu handphone ini tidak bisa diharapkan ya. Namun kalau sekedar mengabadikan momen untuk diberikan ke grup WhatsApp ataupun media sosial, masih tergolong oke. Perekaman videonya juga tentu belum dilengkapi EIS, maksimum beresolusi 1080p 30 fps. Selanjutnya, fiturnya lebih mengutamakan kemudahannya daripada kayakan fitur. Bahkan fitur seperti mengganti opsi tombol virtual di bagian bawah layar menjadi full gesture belum ada di Samsung Galaxy M02 ini. Pertama kalinya saya melihat ada smartphone yang sepolos ini fiturnya. Bukan masalah besar juga sih. Yang menyenangkan adalah tampilnya yang simple, bahkan cocok dan bakal nyaman untuk digunakan orang tua. Dengan ikon besar dan bloatware tak banyak, mudah dibagi mereka untuk mempelajarinya. Dinilai dari performa,
Samsung ini menggunakan chipset MediaTek MT6739W dengan fabrikasi 28nm. Smartphone ini juga cocok untuk keperluan sekolah anak. Pasalnya, dengan performa GPU yang kurang baik, game seperti PUBG Mobile tak bisa dinikmati dari smartphone ini. Apalagi kapasitas RAM yang ngepas di 2 GB. Artinya lebih banyak aplikasi membutuhkan proses reload dari awal. Untuk keperluan lain seperti zoom sih oke-oke aja. Sebagai perangkat hiburan pun juga cocok, lewat penyimpanan internal 32 GB. Bila masih kurang, bisa ditambah kartu microSD sampai kapasitas 1 TB. Selanjutnya baterai. Dengan prosesor yang performanya terbatas dan spesifikasi layar mendasar, otomatis juga membantu konsumsi daya baterai Samsung Galaxy M02. Awalnya saya bakal mengira cukup baterai 5000, hanya sekedar cukup. Mengingat chipsetnya masih gunakan fabrikasi 28nm. Namun, smartphone ini memang mampu membawa identitas Samsung Galaxy M series. Pengguna standar alias tidak insentif ya. Ya mau gimana lagi ya, bukan aplikasi pun tidak bisa sekali banyak karena RAM-nya yang kecil dan prosesornya yang tidak mumpuni. Dengan pemakaian yang biasa-biasa saja bisa tahan hingga 2 hari. Tentunya proses pengisian bakal lama karena masih gunakan micro USB dan tanpa fast charging. Kesimpulan saya, sebenarnya Samsung ingin memberikan keunggulan mereka lewat Samsung Galaxy M02 ini, bahwa mereka ingin menunjukkan bila mereka kini sudah bisa menghadirkan smartphone yang cukup kompetitif di kelasnya. Kalau mungkin di tahun lalu bisa hadirkan perangkat serupa di harga 1,5 juta ke atas, kini sudah bisa ditekan sampai 1,3 jutaan saja. Meski memang beberapa kompetitornya mampu berikan fitur-fitur yang lebih unggul. Walaupun begitu, Samsung masih lebih unggul dalam beberapa poin, seperti adanya sensor kamera tambahan, tampilan One UI simple tanpa banyak iklan, serta dukungan kartu micro SD sampai kapasitas 1 TB.